Gue punya cerita serem nih. Di tengah hutan yang gelap, kelompok masyarakat dan polisi tuh lagi nyariin orang yang hilang. Di mana ada 2 ekor anjing juga ikut nyariin tuh. Soalnya tuh anjing kejebak di lubang. Lah, nyari orang malah nyari anjing. Kedalaman tuh lubang kurang lebih 6 meteran lah. Di lubang itu ada kayak sumur kecil yang aneh banget pokoknya. Ada kayak akar-akar yang merambat di sekitar sumur itu. Nah, kedua anjing itu haus kan? Akhirnya keduanya minum di sumur itu. Orang-orang masih pada nyariin orang hilang yang tidak kunjung ditemukan. Sampai matahari terbit mereka nyariin. Pemilik kedua anjing itu manggil dan pulang ke rumah. Pemiliknya ngeliatin anjingnya lagi tatap-tatapan kayak mau kawin. Tapi pemiliknya merasa itu wajar-wajar aja ya kan. Malam hari anaknya kebangun. Ya gimana nggak kebangun, anjing di luar ribut ngegonggong terus. Hanya pun ngecek kan ke kandangnya. Pas dilihat tuh anjing tiba-tiba berubah jadi monster. Entah apa yang merasuki anjingnya. Ngeri banget tuh. Nah sebelum lanjut ngingetin aja ya, lu pada subscribe dah channel gua. Kalau kalian nggak mau, lu tekan aja tuh tombol merah di bawah video. Oke, lanjut. Berfokus pada seorang pria, kita sebut saja si Joko. Lagi ngeliat foto-foto zaman dulu. Tiba-tiba ada Ayang Beb. Kita sebut aja Wati ya, biar familiar kan. Mereka adalah sepasang kekasih. Di kediaman mereka lagi ngadain pesta kecil-kecilan dan ngundang teman-teman mereka. Teman Wati nganggap si Joko nggak serius sama dia. Tapi si Wati percaya pacarnya itu sayang dan cinta kan. Beda sama si Joko. Ya mungkin pacaran sama si Wati, tapi dia lebih fokus ngebuat lagu dan bermain musik. Walaupun baru di dunia musik, si Joko tetap semangat. Barangkali ada dapur rekaman yang mau dengar suaranya. Mereka berdua berniat pindah di suatu tempat. Soalnya si Wati lagi mutasi kerja di pelosok desa. Lebih tepatnya Wati adalah guru SD kan. Tapi si Joko kayak nggak mau dan ingin tetap di kota agar minat dan bakatnya bisa tersalurkan. Mungkin si Joko hanya manfaatin si Wati ya. Di sebuah momen di pesta itu mereka memberitahu bahwa mereka berdua akan pindah. Nah di momen itu juga si Wati kepedean mau dilamar sama si Joko. Tapi si Joko nggak peka jadi cowok. Akhirnya momen itu hancur di pesta mereka. Walaupun mereka masih bersama saat ini. Lah masa cewek ngelamar cowok sih? Yes. Malamnya mereka tidur. Si Wati merajuk karena si Joko tidak bermaksud begitu. Ia berusaha memperbaiki suasana dengan ya kalian tahu kan. Tapi nggak jadi. Padahal si Wati ngebet banget tuh. Saat itu si Joko mulai melihat hal aneh dan seketika ternyata cuma mimpi. Udah pagi, mereka mulai membereskan barang pindahan mereka. Walaupun begitu, mereka itu bahagia bisa bersama sekarang. Saat ngeberes rumah, si Joko dengan penciuman tajamnya ngehirup bau nggak sedap di atas loteng. Ia membuka lampu gantung di atasnya. Terkejutnya, ia menemuin bangkai tikus mati yang nempel satu dengan yang lain. Ngebuat Joko kaget. Di sekolah tempat ngajar Wati yang baru, ia bertemu dengan seorang pria bernama kita sebut aja Bowo. Si Bowo ini orangnya baik dan mungkin bisa berteman baik sama si Wati. Tim. Malamnya saat Joko bermain musik, tiba-tiba si Wati ada tuh mau minta jatah. Tapi malam itu si Joko lagi sibuk dan nolak ajakan pacarnya itu. Ngebuat Wati kecewa kan. Nih si Joko mau kondo banget ya. Di pagi hari yang cerah, mereka mutusin untuk jogging dan nelusuri hutan di sekitar tempat itu. Pas dicek, mereka tersesat. Si Joko ngeliat ada lonceng gantung di sekitar tempat itu. Menurutnya itu jalan keluar. Si Wati malah nggak yakin tuh. Ia melewati dan mengikuti lonceng itu. Dan tiba di sebuah tempat. Hujan-hujan mereka tersesat. Si Joko malah nyungsep di lubang misterius. Dan pada akhirnya, mereka berdua jatuh ke lubang itu. Lubang itu cukup dalam, mustahil mereka manjat, apalagi basah kan. Sial pun gak ada, mereka merasa aneh dengan lubang itu.
Mereka mendapat beberapa barang yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Akhirnya mereka mutusin untuk nginap semalaman di lubang itu sampai pagi. Pas dicek persediaan air mereka habis. Si Joko lalu ngambil air di kubangan itu, ngerasa air itu aman dikonsumsi tanpa khawatir dengan apa yang terjadi. Ya paling-paling cuma mencret ya kan. Saat tidur, si Joko mulai ngalamin hal-hal aneh lagi. Nafasnya mulai sesak, ia ngerasa lubang itu hidup. Tiba-tiba, ternyata itu mimpi. Paginya mereka bangun, merasa ada yang lengket. Mereka ngecek tuh, pas diliatin kulit mereka seakan nyatu, kayak lendir. Mereka berusaha misahin. Pada akhirnya juga mereka berhasil keluar dengan memanjat lubang itu ke atas. Setelah pulang di rumah, si Wati merasa lelah dan mau dipijatin tuh sama si Joko. Anehnya si Joko merasa adrenalinnya terpacu dan nyakitin punggung Wati karena terlalu bergairah kali ya. Si Wati marah kan, dan menurutnya si Joko nggak lagi sehat. Akhirnya si Wati mutusin ke kota untuk belanja sesuatu, di mana Joko lagi mandi nih. Di sini mulai nampak keganjalannya. Si Joko tanpa sadar diri ngikutin terus arah kemana Wati bergerak, membuat si Joko kesakitan. Bagaimana enggak, kebentur terus di tembok ya kan? Merasa aneh, ia lalu ke dokter psikiater yang mungkin nggak bisa ngebantu. Menurutnya si Joko lagi stres dan perlu istirahat. Dokter itu menjelaskan gejala yang dialami Joko itu sama dengan pasien yang hilang beberapa bulan lalu. Mereka udah hilang dan nggak ditemuin lagi. Nah, si Joko pulang dan mencari tahu tentang orang yang hilang sebelumnya bernama Kerry. Kerry ini adalah seorang pendaki dan traveler. Ia bersama pacarnya bernama Billy hilang secara misterius. Tiba-tiba Wati datang tuh mau minta jatah lagi. Si Joko ngejelasin ke Wati, baru-baru ini ada orang hilang di sekitaran tempat itu dan tak pernah ditemukan lagi. Wati mencairkan suasana agar si Joko nggak terlalu fokus dan membuatnya stres lagi. Mom can see. Di luar ada yang ngetuk pintu. Ternyata si Bowo datang bertamu ke rumah Wati. Mereka akhirnya makan bersama. Si Wati dan Joko menceritakan hal yang mereka alami sewaktu tersesat di hutan sekitaran tempat itu. Mereka melihat lonceng dan hal aneh lainnya. Mungkin si Bowo orang baik. Si Joko agak cemburu ya kan, karena si Wati kelihatan akrab banget tuh sama si Bowo. Tiba-tiba kalian tahu lah ya, hal aneh pun terjadi di mana mereka ngerasa nempel satu dengan yang lain, membuat Wati marah karena si Joko terus nyakitin Wati dengan menggigit bibir Wati. Aduh, si Joko hyper juga ya. Malamnya sewaktu tidur, si Wati bangun. Ada yang aneh. Tiba-tiba si Joko malah mukbang rambut Wati. Pagi-pagi si Joko malah mau ke kota untuk ngeband. Si Wati dengan marah ngantarin si Joko ke terminal. Wati merasa nggak dihargai jadi pacar. Si Joko nggak bilang mau pergi ya kan. Di sini awal dari pertengkaran mereka. Si Joko mulai ngerasain hal aneh lagi. Ia lalu meneguk pil penenang dan merasakan sakit di tubuhnya. Di sekolah Wati lagi ngajar dan ngeliat gambar siswanya tentang kedua anjingnya yang kayak nyatu. Ngebuat Wati nggak nyaman liatnya. Sedangkan si Joko tuh mulai jalan kaki ke tempat si Wati dengan rasa sakit yang dialaminya terus menerus. Saat Wati VC sama temannya, ia ngeliat di luar jendela, ada si Joko lagi ngos-ngosan. Abis jalan ya kan, Wati lalu nyamperin tuh. Seketika nggak ada tempat lain apa? Pas dicek ada anak-anak lagi masuk ke WC. Anehnya otong Joko nggak bisa dikeluarin kan? Entah pakai lem apa tuh, kuat banget. Akhirnya si Wati ngedorong maksa keluar, ngebuat mereka berdua kesakitan. Pak Guru Bowo dateng liatin. Merasa ia marah, malah justru si Bowo ngerti tentang situasinya dan nyuruh Wati membersihkan dirinya. Di situ Wati marah besar kepada Joko. Walaupun Joko kesangean, harus ngelihat situasi dong. Datang-datang langsung ngepush di toilet sekolah lagi. Wati pun ke rumah Bowo, berniat minta maaf tentang kejadian hari itu. Tapi Bowo nggak ambil pusing dan berbicara dengan Wati.
Mungkin si Wati butuh teman curhat kali ya. Wati merasa nggak cocok sama si Joko dan berniat udahan aja. Tapi si Bowo memberi semangat dan motivasi bahwa mereka harus saling mengerti. Si Bowo walaupun udah cerai sama pasangannya, ia masih yakin akan ada jalan untuk bisa balikan. Terlihat si Bowo masih memakai 2 cincin di jarinya. Si Bowo niatnya mau nunjukin video pernikahannya dengan istrinya. Pas dicek di luar udah ada si Joko tuh. Ngebuat Wati buru-buru pamit pulang. Si Joko terus meminta maaf dan berusaha meyakinkan Wati. Malamnya si Joko nyariin tuh si Wati. Ternyata lagi tidur. Merasa si Joko lembur, ia lalu minum tuh obat penenangnya. Ia membuka foto-foto file di medsos Mary. Terkejutnya, ia menemukan hal aneh. Koordinat foto dan tempatnya sama persis dengan tempat mereka tersesat, di mana terlihat banyak lonceng aneh yang bergelantungan di sekitaran tempat itu. Tempat si Mary dan pacarnya hilang. Tiba-tiba jaringan disconnect. Ia kaget seketika. Di luar pintu ada si Wati yang tidak sadarkan diri, berusaha nempel ke badan Joko kayak magnet. Akhirnya Wati sadar berkat tampolan si Joko. Wati mulai heran dan aneh juga. Mereka lalu berspekulasi bahwa itu mungkin kejang atau Wati emang ada kebiasaan tidur sambil jalan. Hidung Wati terlihat mengeluarkan darah. Si Joko ngebahas tentang pendaki yang hilang. Melihat terakhir foto Mary, tempatnya sama dengan saat mereka itu kejebak di lubang laknat itu. Pada saat itu mereka merasa ada yang ganjal. Apalagi mereka berdua merasa ada sesuatu yang menarik saat mereka sedang tidak sadar atau sedang lelah berusaha mengendalikan diri mereka. Tapi Wati tidak mengerti dan merasa itu sebuah penyakit. Wati yang sudah bosan dengan ocehan Joko berusaha pergi. Joko mulai ingin melihat tempat itu lagi. Si Wati malah ingin pergi ninggalin si Joko. Ia sudah bosan dengan kelakuan si Joko yang tidak mengerti perasaannya, membuat Joko patah hati. Malamnya mereka tidur terpisah nih. Si Joko di ruang tamu dan si Wati di kamar tidur. Anehnya saat tidur, si Joko mulai ketarik ke kamar Wati. Ia mulai bangun dan tersadar. Tubuhnya dan tulang berusaha narik keluar. Otot-otot yang mulai tegang dan seketika Wati merasakan hal yang sama. Mereka sadar sesuatu membuat diri mereka saling menarik. Tangan mereka mulai menyatu dan merasakan sakit yang luar biasa. Di situasi ini, Joko menyuruh si Wati ngambil obatnya dan mereka memakan semuanya, berharap mereka tenang. Keduanya akhirnya sadar. Wati merencanakan hal gila. Joko terlihat terikat di kursi, meneguk minuman agar mereka tidak merasa sakit. Wati berusaha menggergaji lengan mereka agar terpisah. Dan pada akhirnya, entah apa yang sedang menimpa mereka, tapi itu cukup mengerikan. Keduanya pun terdiam. Wati mulai merasa ingin ke dokter dan meminta obatnya. Tapi si Joko malah ingin ke lubang itu untuk mencari tahu penyebabnya. Mereka berdua berbeda pendapat. Si Joko mulai ngalah tuh. Selagi Wati pergi, si Joko nih diam-diam lari menuju tempat itu dengan bermodalkan tali dan senter. Sedangkan si Wati malah ke rumah Bowo karena sebelumnya kunci mobilnya itu ketinggalan sewaktu ia bertamu di rumahnya. Anehnya, rumah Bowo ada lonceng yang sama dengan yang ada di hutan tadi. Si Joko nekat tuh masuk ke lubang itu lagi. Sedangkan si Wati ya lagi nyari kunci. Dibuat terkejut tatkala ia melihat foto 2 orang pria yang mirip banget sama si Bowo. Tahu-tahu dari ruang lain terdengar sesuatu. Nah di sini Wati dibuat terkejut, di mana ternyata si Bowo adalah anggota sekte aliran sesat di tempat itu dan ada hubungannya dengan lubang serta keanehan yang terjadi pada mereka. Sekte itu adalah sekte lonceng pelangi. Ia kawin dengan sejenis lalu ke sumur untuk melakukan ritual penyatuan diri di sumur genangan air yang berada di lubang itu. Disitulah Wati baru sadar. Pas dicek si Bowo udah ada tuh di situ juga. Sedangkan di dalam lubang si Joko terseret oleh sesuatu yang mengerikan. Si Bowo mulai merasa nih Wati bisa jadi anggota sekte mereka. Tetapi Wati tidak mau menjadi anggota sekte tersebut. Si Bowo malah maksa tuh. Di lubang si Joko terus didatangin oleh makhluk aneh yang mengerikan kayak 2 orang yang menyatu dengan tidak sempurna. Bowo berusaha meyakinkan Wati dan melukainya. Wati pun nampol tuh si Bowo dan lari dari sana. Si Bowo terus ngoceh tentang keuntungan jadi member ikut sekte mereka. Nih Bowo mirip sales MLM gak sih? Maksa terus soalnya.
Ternyata monster itu adalah Mary dan pacarnya Billy. Menyatu menjadi monster yang mengerikan. Terungkap juga kedua anjing yang minum air itu akan menyatu menjadi satu raga yang sama. Si Joko terus ngelawan tuh dan lari dari sana sampai ia berhasil keluar. Keduanya mulai bertemu dan saling menghindar satu dengan yang lain. Tapi mereka terus saling menarik dengan gaya sentrifugal. Mereka berusaha tuh menahan. Si Joko mulai tahu bahwa mereka harus melawan dan sedikit demi sedikit mereka mulai berhasil berdiri. Momen disinilah paling sedih, di mana si Joko mulai menyatakan ketulusan cintanya sama si Wati. Karena si Joko akan mengakhiri hidupnya demi si Wati, agar Wati bisa hidup bebas tanpa rasa sakit. Tanpa sadar si Wati udah kehilangan banyak darah. Malah si Wati yang tidak sadarkan diri. Di dalam dengan keputusasaan demi menyelamatkan nyawa Wati, si Joko menghentikan darah si Wati dengan menempelkan tangannya ke luka Wati, membuat tangan mereka menyatu, mirip-mirip impus lah. Si Joko dan Wati nggak mau ambil pusing. Faktanya mereka harus saling mencintai dan menerima perubahan serta penyatuan mereka agar tidak berakhir seperti pasangan Billy dan Mary yang pada akhirnya terlihat ayah dan ibu Wati datang berkunjung. Kini seseorang yang berbeda di rumah itu. Intinya penyatuan itu berhasil dengan sempurna. Si Joko dan si Wati menjadi Joti, Joko Wati. Udah punya 2 kelamin mereka itu. Dan film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian? Di sini kita belajar. Mungkin kita tidak harus menyatu untuk saling mengerti dan mencintai, guys. Cukup saling percaya dan melindungi. Kalau ada saran dan kritik, bisa tulis di kolom komentar ya. Gue F6 pamit undur gigi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.